Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. طيب هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. طيب نستمر بالمادة في الأسبوع الماضي. Kemarin kita membahas mengenai uslub ijaz, musawah, dan yang terakhir adalah itnab. Ijaz yakni ketika lafalnya pendek tapi mengandung makna yang dalam dan panjang. Musawah itu setara antara makna dan kalimatnya. Lafal dengan kandungan maknanya setara, tidak ditambahi, tidak dilebihkan, dan juga tidak dikurangi. Malam ini kita akan membahas mengenai itnab, yakni mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang panjang dan banyak, tetapi mengandung makna yang sebenarnya ringkas. Jadi, gagasan utamanya itu sebenarnya sederhana atau ringkas, tapi disampaikan dengan kalimat yang panjang, penjelasan yang banyak begitu. Itnab adalah kebalikan dari ijaz atau antonim dari ijaz. Contohnya ada di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 3. Mungkin nas'alu Pak Solikun li qiraati al-mithal. Naam Ustazah, Fadol. print-printan saya yang ke-11 keselip Ustazah. Oh, keselip. Ini lagi tapi nggak kelihatan Ustazah. Baik, yang Jadi lain? cuacanya Yang lain siapa? Qala rabbi ini Nah, apa itu? Bisa wahana. ditarik Ustazah. Qala rabbi ini wahannal atmu minni wastaghar ra'su say'an. Qala Washta'ala. rabbi ini wahanal atmu minni. Washta'ala. Ah, wa ta'ala say'an. Syaiban. Saiban apa say'an? Oh, saiban. Nah. Ya, maaf Ustazah. Enggak kecil pakai HP saya. Oh iya. nggak kelihatan. Baik, ini adalah doa dari Nabi Zakaria ketika memohon untuk diberi keturunan. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah lemah dan kepalaku sudah ditumbuhi, sudah rata dengan uban. Kira-kira inti dari doa ini apa? Nabi Zakaria ingin menyampaikan bahwa beliau itu Belum sudah dikaruniai anak. sudah tua, Sudah tua. sudah Sudah tua. tua. Ciri-cirinya disebutkan nih, tulang sudah mulai lemah, kepala sudah penuh dengan uban. Itu kan ciri-cirinya. Inti dari kalimat ini adalah bahwa Nabi Zakaria itu sudah tua. Ya Allah, saya sudah tua. Itu sebenarnya kan kalimat yang singkat. Tapi diberi eh, penjelasan atau diberi pengungkapan pengungkapan dengan pola itnab sehingga kalimatnya lebih panjang. Nah, ini tentunya ada tujuannya ya, seperti memperindah kalam atau eh, menyampaikan dengan apa ya? Kalau di dalam doa ini ya untuk ini apa namanya?
untuk memperhalus doa itu, tidak tidak langsung apa ya, terlalu kentara, tapi karena ini apa namanya, DP itu apa ya, mengharap kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang halus seperti merayu Tuhan gitu kan. Ya Allah, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah penuh uban, tapi aku belum dikaruniai keturunan. Nah, di situ salah satu fungsi dari apa itnab ya. Kemudian pola-pola itnab ini ada beberapa macam. Bagaimana caranya kita menggunakan pola itnab dalam kalimat? Yang pertama ada caranya menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Tujuan atau faedahnya adalah untuk mengingatkan keutamaan atau kelebihan sesuatu yang khusus. Contoh, tanazzalul malaikatu warruhu. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Innalillahi. Maaf, pintu saya apa namanya, ketiup angin kaget. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-Ruh atau malaikat Jibril ini kan sebenarnya juga bagian dari al-malaikah kan ya. Sudah jadi satu kan sebenarnya. Kenapa harus disebutkan lagi? Ini kan memperpanjang kalimat atau memperbanyak kata yang digunakan dalam kalimat. Nah, ini namanya itnab, menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Yang umum yaitu kata Ikat. al-malaikah, ini kan mencakup semua malaikat. Kemudian baru disebutkan yang khusus yaitu ar-ruh. Warruh. Nah, nah ini penambahan satu kata ini saja sudah termasuk ke dalam itnab karena ibaratnya kan ini ya sudah mencakup, kenapa harus disebutkan lagi? Sebenarnya kan gitu. Tapi tadi ada tujuan untuk mengingatkan atau menekankan keutamaan kata yang lebih khusus itu. Yakni bahwa di ayat ini Allah ingin mengingatkan tentang kemuliaan malaikat Jibril. Oleh karena itu, disebutkanlah secara khusus setelah menyebutkan malaikat secara umum. Yang kedua, kebalikannya yaitu menyebutkan yang khusus setelah yang menyebutkan yang umum setelah menyebutkan yang khusus. Fungsinya adalah untuk menegaskan keumuman dan menyeluruh serta perhatian pada yang khusus. Ini mencakup dua hal faedahnya yaitu menegaskan keumuman lafal dan memberi perhatian pada lafal yang khusus. Contohnya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nah, al-mu'minin dan al-mu'minat ini kan umum atau khusus? Umum. Umum. Sedangkan Umum. ada saya, wali walidayya, wali man dakhala baitiya, ini kan khusus ya. Oh. Nah, Khusus. Khusus. nah sebenarnya kan saya apa namanya, kedua orang tua dan orang yang beriman dan memasuki rumahku ini kan sudah termasuk ke dalam al-mu'minin wal mu'minat sebenarnya. Tapi disebutkan secara khusus. Tadi tujuannya adalah memberi penekanan pada lafal-lafal yang khusus ini, tapi juga sekaligus untuk menegaskan yang umum tadi, lil mukminin. Jadi kalau misal disebutkan saja li wali walidayya wali man dakhala baitiya, berarti kan khusus untuk itu. Tapi di ayat ini juga ada apa ya, menegaskan keumumannya yang didoakan ini tidak hanya diriku, kedua orang tua dan orang yang memasuki rumahku ya, tapi juga berlaku untuk seluruh mukmin dan Mukmin wal mukminat. mohon izin sebentar, saya menutup pintu dulu ya. Ya, baik Ustaz. Nah,
Bu, di situ ada buku Bapak enggak? Ini keselip satu nih. Materi ke-11 nih. Oh, enggak ada sampai mau enggak nama. Tumpuk-tumpuk titik isi jiran. Mohon maaf tadi karena tiba-tiba hujan Iya gitu. enggak, Pak? Kita lanjutkan ya. Iya sama Ustaz. La Nah, ba'sa, Ustaz. Ustaz. La ba'sa. Yang ketiga adalah al-idah ba'dal ibham. Al-idah ba'dal ibham. Al-idah itu artinya menjelaskan. Idah ba'dal ibham. Menjelaskan setelah menyamarkan.
yakni penyebutan lafal yang bermakna jelas setelah disebutkannya lafal yang bermakna sama. Jadi kan sebenarnya ada dua kata yang berlawanan ya, tapi disebutkan keduanya. Nah ini Bilang kalau bahasanya apa sih kalau orang Minang? Lembab, lambok gitu. Kalau dibilang panas enggak sih, tapi dingin aja itu, tapi masih berawan. Tadi sini juga tempat saya juga hujan tadi sore. Ya, Hmm, ah, Ustazah, putus ya rekamannya lagi tadi ya? dari. iya tiba-tiba keluar sendiri. Kita lanjutkan lagi. Putus Jadi hilang tadi. perekamannya tuh Ustazah. Rekamannya nyambung lagi kok, aman. Oh, Oh, aman. Kamu nggak main tadi kan hmm. sebelum keluar maksudnya. Enggak, masih aman. Nanti otomatis nyambung. Al-idah ba'dal ibham. Setelah lafal yang jelas, disebutkan lafal yang bermakna samar. Contohnya kayak gimana? Yakni hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-ghasyiyah ini kan tidak disebutkan narasinya sebagai yaumul qiyamah ya, tapi disebutkan sebagai hari pembalasan. Hari pembalasan itu kan masih ini apa namanya? Samar begitu. Yang seperti apa? Nah, penjelasannya datang setelahnya, yakni wujuhun yauma idzin khasyi'ah, hari di mana banyak wajah itu tertunduk hina. Jadi setelah menjelaskan al-ibham, lafal yang samar, kemudian dijelaskan dengan al-idhah. Jadi ini ya, jangan jangan galvok dengan namanya al-idhah ba'da ibham. Berarti kan yang terlebih dahulu ada itu ibhamnya dulu, baru dikasih idhah. Samar terlebih dahulu, ini samar, baru dikasih yang jelas. Al-ghasyiyah itu masih samar. Apa sih yang dimaksud hari pembalasan? Yakni hari di mana wajah-wajah itu tertunduk. Ini idhohnya di ayat berikutnya. Sebenarnya kan kalau mau menggunakan kalimat yang singkat ya berarti tidak ini kan ya, ya langsung saja gitu. Tapi ini menggunakan dua kalimat atau dua frasa. Yang pertama masih samar, baru dijelaskan dengan yang kedua. Pola itnab yang keempat adalah tikror atau pengulangan, yakni penyebutan lafal atau kalimat secara berulang-ulang. Tentunya faedah ini adalah untuk taukid ya, menegaskan suatu makna serta untuk mengetuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman karena banyaknya anak kalimat yang memisahkan unsur pokok dengan yang bersangkutan. Jadi pada intinya adalah salah satu bentuk taukid kan juga ini ya, taukid lafzi. Itu kan dengan mengulang kata. Jadi tujuannya memang adalah untuk taukid, menguatkan. Contohnya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ada dua pengulangan di sini. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, ini tentunya adalah untuk menekankan atau memberi penguatan pada apa yang ingin disampaikan. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, diulang lagi agar menguatkan apa yang ingin disampaikan tadi. Yang kelima adalah i'tirad. I'tirad atau sisipan. I'tirad itu kayak kalimat yang berada di tengah-tengah ya. Menyisipkan kata-kata di tengah-tengah susunan kalimat atau dua kalimat yang bersambung dan sisipan tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab.
Faedahnya ada beberapa macam di antaranya mendoakan, mengingatkan, mengukuhkan, memuji atau memohon. Misalnya ini, innallaha, ada inna di sini. Inna itu membutuhkan dua pelengkap ya, dua komponen yaitu isimnya inna dan khobarnya inna. Di Inna. dalam lafal ini mana isimnya inna? Allah. Lafal Allah. jalalah. Khobarnya Lapipun. Kabarnya lafifun. Nah, di antara isimnya inna dan khobarnya inna dipisah dengan dua kalimah fiil. Tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini sudah terdiri dari dua jumlah fi'liyah ya. Tabaraka fi'il jumlah fi'liyah, wa ta'ala juga jumlah fi'liyah. Dua jumlah ini berada di tengah-tengah antara isimnya inna dan khabarnya inna. Antara amil dengan makmulnya atau dua makmul yang terpisah. Artinya kalimatnya itu belum sempurna, tapi sudah ada penyusup atau sisipan di tengah-tengahnya. Nah, maka ini termasuk juga ke dalam bentuk itnab. Kalau tabaraka wa ta'ala ini tujuannya untuk apa? Apakah mendoakan, mengingatkan, memuji atau memohon? memuji, Ya, memuji Ustazah. memuji ya, memuji Allah Ta'ala. Atau misalnya ini, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kan, misalnya innamal apa al ayat apa al hadits misalnya. Ini kan antara Qala Rasulullah dengan apa yang diucapkan atau yang disebut dengan makul qaul ini kan terpisah. Apa yang diucapkan itu belum dijelaskan. Nah, sudah dipisah dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah itu namanya jumlah mu'taridah atau tadi i'tirad ini ya. Kalau Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah untuk Mendoakan Untuk mengingatkan. mendoakan. Oh, Shallallahu Alaihi Wasallam kan untuk mendoakan kepada Nabi Muhammad. hmm. Jadi banyak sekali itu misalnya Qala Aliyun karamallahu wajhah atau misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, doa-doa semacam itu namanya i'tirad. Atau misalnya rahimakumullah atau ghafarallahu lahu dan seterusnya. Yang isinya mendoakan itu termasuk ke dalam i'tirad di sini. Dan banyak contoh lainnya. Nah, ini gambaran tentang ijaz, musawah, dan juga itna. Ijaz yaitu mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang ringkas, terdiri dari dua macam, yaitu ijaz al-qasr dan ijaz al-hadz. Al-qasr artinya penyebutan katanya itu singkat tapi mengandung makna yang dalam. Kalau ijaz al-hadz, hadaf itu artinya membuang. Jadi ada kata yang dibuang atau disimpan, tapi maknanya masih ada. Yang kedua musawah, yakni mengungkapkan kata-kata setara antara makna dan lafalnya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang terakhir, itnab mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang panjang, tapi gagasan atau ide pokoknya itu ringkas, singkat. Hunaka soal? Mafi? Untuk soal Ustaz. Tafadhal Ustaz Muhammad. Kalau inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu masuk kemana itu Ustaz? Berarti termasuk yang tadi, ikror ya. Ikrar.
Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada pengulangan berarti termasuk itnab yang jenisnya adalah tikror. Bisa baca ke ini juga Kak saya. Idal idah idahah badal idahah itu bisa. Idah badal Tidak, idah karena idah. kalimatnya kan sama persis, Ustaz. Inna ma'al usri Oh, yusra, fa inna ma'al usri wajar. yusra, inna ma'al usri yusra. Keren sekali. Afwan. Nastamir, Ustazah, soal, tafadhal. soal. Kalau doa apa namanya masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Itu masuk itnab juga enggak ya? Kalau khubus dan khobais itu kan Khubuthi beda wal khaba'its. beda makna ya. Jadi kalau itu sama halnya kita mendoakan lil mu'minina wal mu'minat. Em, gimana ya? Memang terkadang ini mudzakkar itu sudah mencakup muannas. Tapi ketika mudzakkar dan muannas disebutkan satu persatu berarti memang demikian ya kayak yang tadi yang mendoakan tadi walil mu'minina wal mu'minat. Ini kan lil al mu'minin wal mu'minat ini jadi satu. Jadi kalau minal khubusi wal khabaisi kayaknya tidak termasuk itnab. Memang karena masing-masing dari kata itu mewakili apa ya objek atau unsur yang berbeda. Itu setahu saya. Gimana Ustadz Isan? Oke. 6. Jazakillah. Jazakumullah. Anas, Nastamir. Tamam. Mustamir. Nastamir nantakil ila ilmil bayan. Ba'da man tahayna an ilmil ma'ani. Nantakilul an ila ilmil bayan. Jadi kita sudah selesai dengan ilmu ma'ani. Yang cenderung lebih mudah ya. Masih membahas mengenai zahirnya lafal lah begitu. Kita masuk sekarang pada ilmu bayan. Secara bahasa, ilmu bayan, al-bayan artinya semakna dengan al-zuhur, al-kasyaf, dan al-idah yang artinya adalah jelas ya sebenarnya. Al-bayan dan al-zuhur itu artinya jelas. Beda dengan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu al-idah. Bayan bermakna zuhur wal kasyaf artinya jelas. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa surah. Nah, kalau ini kan ayatnya kadzalika yubayyinu. Ini sudah dipindah menjadi wazan fa'ala yufa'ilu, maka memang artinya menjelaskan. Tapi kalau bana yabinu bayanan itu jelas. Sedangkan secara istilah, ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam. Ini kembali lagi di awal itu kan kita mempelajari ada fasohatul mutakalim. Nah, selain ini di awal kan apa ya? em, Titik tekannya adalah mutakalim itu bisa menyampaikan maksud dan tujuannya sesuai dengan muktadal hal atau situasi dan kondisi. Nah, setelah hal itu terpenuhi, itu seseorang juga bisa mengungkapkan ide pokoknya itu dengan beragam cara. Misalnya, kalau di bahasa bahasa kita kan ya kita mau memberitahu seseorang bisa dengan cara langsung to the point, memarahi. Ada juga yang melalui sindiran. Ada juga yang melalui cara-cara tertentu, lebih halus, eh, lebih to the point, dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu bayan. Jadi ilmu bayan adalah uslub yang mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini tadi. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang pengungkapannya
menggunakan kata-kata yang indah, serta mampu meninggalkan pesan yang mendalam di hati pendengar atau pembaca. Maka di ilmu bayan ini kita akan menyelami lebih dalam bagaimana makna suatu kata. Tidak hanya zahirnya saja, oh ini panjang, ini pendek, ya misalnya itnab, ijaz, dan musawah. Dari luarnya saja, kemudian apakah ini termasuk kalam khobar atau insya, tapi kita akan masuk lebih dalam, em, memahami makna makna sebenarnya yang dikandung oleh kalam atau kalimat tersebut. Sekarang mari kita amati tiga ungkapan berikut. Huwa kal bahri fil karomi. Huwa kal bahri fil karomi. Dia seperti lautan dalam hal apa? Dalam hal kedermawanannya atau kemurahan hatinya. Yang kedua, itu bahron fi manzilina. Aku melihat ada laut di dalam rumah kita. Ini kan tidak mungkin ya, mustahil. Nah, tapi ini di dalam balaghah akan dikaji, oh yang dimaksud bahar itu dia bukan lautan sebenarnya, tapi makna lain. Yang ketiga, Anak kathirur ramadi. Orang itu banyak abunya. Ini mungkin sekilas akan terlihat seperti dia itu apa ya, berlumuran abu begitu misalnya, tubuhnya penuh dengan abu, tapi bukan. Ketiga ungkapan tadi merujuk pada makna orang yang memiliki sifat dermawan. Kalimat yang pertama ini namanya tashbih, yang kedua namanya majaz, yang ketiga adalah kinayah. Nah, masing-masing dari ketiganya akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Kalimat yang pertama, pembicara menyerupakan seseorang dengan lautan. Ini kan jelas ya, huwa kalbahri fil karami. Ada kata-kata kalbahri. Dia bagaikan lautan dalam hal kemurahannya. Ini masih masih jelas lah maknanya. Dia itu seperti lautan. Oh, seperti kenapa dia dinamakan seperti lautan? Karena kemurahannya. Yang kedua, lebih dalam lagi, yakni menggunakan majaz atau isti'arah. Aku melihat ada lautan di dalam rumah. Ini kan tentunya mustahil kalau bahron ini dianggap makna aslinya. Nah, ini menggunakan isti'arah ya. Jadi ada kata yang dipinjam tidak digunakan sebagai makna aslinya, tapi makna konotatif dan denotatif itu ya. Ada yang makna asli dan makna yang tidak asli atau makna kiasan. Sedangkan yang ketiga ini namanya pola kinayah, yakni ketika kita menjelaskan, mendeskripsikan seseorang tidak langsung dengan sifatnya, tapi hal-hal yang berkaitan dengannya. Orang yang banyak abunya ini perumpamaan di bangsa Arab ya. Kalau di kita ya mungkin tidak relate. Orang yang banyak abunya itu kenapa bisa disebut orang yang dermawan? Karena orang yang dermawan itu akan selalu banyak ini ya, selalu apa ya, memasak makanan. Karena memasak makanan dahulu masih menggunakan kayu bakar, menggunakan tungku dengan cara tradisional, sehingga tentu banyak memproduksi abu di dapur. Nah, dari konotasi itu, oh orang yang dermawan itu sering masak untuk diberikan ke orang-orang. Kalau sering masak berarti banyak abu di rumah, di dapurnya. Nah, orang yang banyak abunya disebut orang yang dermawan. Atau orang yang dermawan itu disebut kathirur rahmat, orang yang banyak abunya. Nah, ini dia ketiga contoh tadi mewakili masing-masing objek kajian di dalam ilmu bayan, yakni tasbih, majaz, dan juga kinayah. Detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Boleh bertanya, tapi ya jangan tanya ini apa ya, karena kan kita akan bahas besoknya. Iya baik, nah Ustaz ya. Naam.
Nanti ini, Ustazah. nah, Hmm, karena ingin bertanya tentang untuk kesimpulannya di bagian mungkin itnab. Kalau yang lain kan kayak ijaz, dia sebenarnya dia tuh kan maknanya banyak, tapi bisa dijelaskan dengan singkat. Kalau yang untuk yang musawah ini kan sesuai dengan lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Yang hmm, berarti pas ya, seimbang. Terus kalau yang itnab nih apakah lebih seperti ke memperpanjang tapi memang maknanya sedikit. Ibaratnya tuh apakah yang itnab nih kayak seperti bertele-tele gitu Ustazah, tapi memiliki maksud untuk lebih mempertegas sebuah kata yang sedikit itu. nah. Syukuran Ustazah, kapan kalau pertanyaannya terlalu ini Hmm. spelling. Baik, secara ini, kalau bahasa bahasa kasarnya memang bertele-tele, tapi tentunya ini kan ada tujuannya. Misal kita membuat puisi atau prosa yang berbau keindahan itu, kita menceritakan waktu pagi. Kalau kita menggunakan bahasa yang musawah, kan tinggal bilang gini ya, di waktu pagi dia duduk di depan rumah misalnya. Tapi kalau kita menggunakan kalimat yang indah dengan penjelasan panjang, dengan pola atau uslub itnab, itu akan tentunya berbeda. Matahari bersinar terang, eh, burung berkicau di ranting-ranting pohon, angin bertiup lembut, dan dia sedang menikmati secangkir kopi bersama dengan sarapan apa misalnya. Itu kan sebenarnya intinya apa? Dia sedang duduk di waktu pagi itu saja. Jadi kalau dibilang bertele-tele ya bisa jadi, tapi bertele-telenya itu tadi ada maknanya, ada tujuannya. Entah itu untuk keindahan atau untuk apa ya, menguatkan makna, untuk menegaskan, menghususkan dan lain sebagainya. Berarti yang Ana yang simpulkan tadi rupanya udah betul ya. Walaupun nampak bertele-tele tapi sebenarnya ada maksud untuk memperkuatkan makna yang sedikit. Nah, Syukur Ustazah. apa? Soal akhir. Tafadhali uhtimilni. Ya na'am Ustazah. Sebentar Pak Solikun, uhtimilna dulu ya. Bahasa iktirad tadi itu hanya terjadi di jumlah fi'liyah ya Ustazah. Iktirad, oke. Iktirad apakah hanya berupa jumlah fi'liyah atau tidak? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita membahas mengenai pola jumlah iktirad, maka tidak terbatas pada jumlah fi'liyah saja. Misalnya begini, hmm, ja'a rajulun wa huwa akhi fil masai misalnya. Datang seorang laki-laki, ini kan kaitannya fil masai ya, datangnya itu di waktu sore. Wa huwa akhi, ini kenapa tiba-tiba di sini? Nah, ini namanya juga jumlah mu'taridah. Nah, ini kan tidak berupa jumlah fi'liyah tapi berupa jumlah Ya, ismiyah ya ismiyah. Ustazah. Iya, jadi ini juga termasuk i'tirad. Ada di tengah-tengah tadi. Ya na'am Ustazah. Oh, Firna, tafadhali. Syukran Ustazah. Saya mau tanya saja bagian ilmu bayan. Nah, Eh, kan ada pembagiannya tasbih sama majaz sama kinayah gitu. Hmm, Bagaimana cara kita supaya bisa membedakan antara tasbih, majaz sama kinayah lebih ininya saja. Lebih kayak apakah kalau majaz itu ke sifatnya atau ke kalau kinayah ke bendanya atau tasbih penyerupaannya gitu saja. Bagaimana? baik, masing-masing dari ketiganya akan kita bahas. Tapi secara sekilas, tasbih ini adalah
langkah awal kita untuk memahami majaz dan kinayah. Tasbih kan masih jelas ya. Engkau bagaikan matahari dalam hal apa. Nah, Hmm. tapi nanti akan masuk ke majaz itu lebih ini lagi. Karena tidak disebutkan bagaikannya, tapi langsung engkau adalah matahari yang menyinari hari-hariku misalnya begitu. Jadi matahari yang digunakan di situ bukan makna aslinya, tapi lebih ke penyerupaan. Jadi berangkatnya ya dari tasbih tadi. Kemudian nanti ke kinayah. Sudah tidak lagi disebutkan Hmm. hal-hal yang itu tadi ya, yang diserupakan. Tapi justru langsung pada eh, hal-hal yang berkaitan. Misalnya engkau selalu menyinari hari-hariku. Itu kan, oh menyinari itu kan sebenarnya punyanya matahari. Nah itu tapi nggak disebutkan. Jadi untuk memahaminya ya kita harus berurutan. Tasbih dulu kita harus pahami. Setelah itu nanti kita melangkah ke majaz, baru kinayah. Hmm. Jadi Kemudian kalau bahasanya ilmu bayan kiasan, ini, Gimana? I- hanya kiasan gitu ya Ustaz ya? Iya, iya, bisa jadi ibaratnya salah seperti satunya pujian atau begitu. rayuan ya. Kias biasanya. Ada yang memang ya majaz seperti majaz personifikasi, misalnya angin membelai rambut misalnya. Angin kan tidak punya tangan untuk membelai. Nah, itu kan sama seperti majaz personifikasi di bahasa Indonesia. Tapi kan Oh, intinya apa iya. ya? Sebenarnya angin diserupakan dengan manusia. Ada tasbihnya di situ. Nanti kita Oh, bahas. iya. Ya baik, nah Ustaz ya. Kompleks sekali ini. Tasbih, majaz, dan Ya. berarti saya ini ya, Ustazah, berkaitan sama fasoha al-mutakallim yang dibilang saja. nah, Berkaitan. Hmm. jadi ketika sudah sampai pada Jadi, tingkatan mampu menyampaikan maksud nah, sesuai dengan ini, kan paling ya dengan menggunakan kalam khobar atau kalam insya, polanya nanti ya musawa atau bisa jadi ijaz. Nah, tapi ketika sudah sampai naik lagi ke tingkatan berikutnya, dia bisa menggunakan tasbih atau majaz atau kinayah. Jadi tidak hanya kalimat yang apa ya sederhana langsung ada poinnya, tapi juga menggunakan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang dalam gitu maknanya. Itu. nah, Ustazah. Nah, Ustazah. Syukran, Ustazah. Sedikit saja. Yang Jazakumullah. ketiga-tiga yang Ibnu Hayam nih ilmu bayannya apakah yang saya sering digunakan untuk bersyair, merayu atau memuji lebih dalam tuh Ustazah? Karena kan biasanya menggunakan perumpamaan yang kalau dalam segi logika kadang kurang masuk gitu. Tapi ya gitulah. Ya, bisa jadi salah satunya. Jadi kalimat-kalimat di dalam puisi, di dalam syair-syair itu, ya di antaranya dari tasbih, majaz, dan kinayah ini. Nanti ya memang contoh-contoh yang akan kita dapatkan di sini juga berupa contoh-contoh syair banyak sekali di sini. Hmm. Izin menambahi, Ustazah. Nah, Eh, pertanyaan dari Akhi Baghdad ini. Kebetulan saya lulusan pendidikan bahasa Arab saja, jadi saya ada catatan tentang balaghah. nah, Jadi saya pernah mencatat, saya pernah membaca juga Al-Bayan itu juga ada hadisnya. Ada beberapa tempat, di antaranya Inna minal bayani lasihran. Artinya sesungguhnya sebagian dari Al-Bayan itu membuat orang tersihir atau terkesima atau terhipnotis dengan kata-kata. Begitu sih. baik. Jadi memang karena tadi ya keindahan makna yang bisa diambil dari ilmu bayan ini, karena lafal yang diucapkan itu tidak sebatas lafalnya saja, tapi mengandung makna yang lebih dalam sehingga bisa menyihir tadi ya, membuat orang Iya, terkesima. iya, Syukran, betul. Bukti. Nah, sudah.
Yakfi? Maaf ya Ustazah. Tamam. Lau lam yakun hunaka su'al. Insyaallah. Tamam, syukran jazilan. Hayya nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum ya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.